yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian melalui laman sesawang asnafcare.com.my. Lembaga Zakat Negeri Kedah melancarkan tabung dana COVID-19 bagi membantu golongan yang memerlukan. Jom menyumbang secara atas talian. Okey, Fendi. Fendi countdown lah. Nah, Fendi. Okey, baik. Go Fendi. Okey, tak apa. Dah nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah malam ni kita bersua sekali lagi bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Malam ni kita bawa rakan saya dari jauh seberang dan bersama dengan saya alhamdulillah pada ketika ini yang berbahagia Dr. Arfan Syauqibik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat semua. Salam rindu. Ya, insyaAllah semoga kita boleh jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Keluarga sihat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Doktor, rakan-rakan kita juga di seantero dunia. Amin, amin. Yang sama dengan seangkatan dengan kita dalam dunia pengurusan World Zakat Forum. Dan juga mereka juga berhadapan dengan suasana yang sama. Kita doakan juga untuk mereka sesuatu yang terbaik, Doktor. Amin, amin. InsyaAllah kita doakan semuanya.
Saudari, alhamdulillah malam ni Lembaga Zakat Negeri Kedah bawa seorang tetamu istimewa bagi saya di Nusantara, dan bagi dalam dunia zakat ini juga Dr. Irfan adalah sifu saya sebenarnya. Wah, tidak. Jadi saya banyak belajar dengan Dr. Irfan. Alhamdulillah Dr. Irfan merupakan Direktur Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Basnas. Kalau kita di Malaysia ni Doktor, pengarah bahagian agihan dan pembangunan asnaf. Ya. Basnas itu Badan Zakat Nasional, Doktor. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi Doktor, Doktor ini memang sekarang berada di Indonesia atau di dunia lain? Ya, saya sedang di Indonesia di rumah. Ya, rumah saya ada di Kota Bogor. Itu kira 2 jam dari Jakarta. Dan kita sudah sejak tarikh 19 Maret ya, kita sudah melakukan work from home. Ya, jadi work from home. Setelah sebelumnya 3 hari ada trial untuk work from home, kita sudah sekarang bekerja dari rumah. Walaupun untuk lembaga zakat seperti Basnas ini memang masih ada yang bekerja di lapangan. Ya, ada tim yang mereka tetap beroperasi di lapangan karena mereka mendapatkan tugas untuk membantu para mustahik, kaum duafa yang menjadi asnaf zakat. Sama halnya dengan kita di Malaysia, Doktor. Kita pun sama work from home. Jadi ada yang jabatan dan bahagian-bahagian tertentu di zakat itu yang mesti bekerja. Iya, betul. Kalau tidak, mustahik tidak menerima hak mereka. Betul sekali. Yang lain itu, tapi nampak di musim ini kekitangan kita di zakat Kedah khusus nampak begitu sibuk. Ya. Dengan menyediakan bekalan yang kalau di Kedah ini kita panggil sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Kita tak tahu bila yang nak berakhir. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana, Doktor? Ya, di Indonesia itu insya Allah mulai tanggal 10 April, hari Jumat itu akan diterapkan untuk di Jakarta, kita sebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau social limitation, high scale social limitation. Ini agak satu level di bawah full regional karantin ya, jadi di bawah karantina wilayah atau full lockdown. Nah, jadi lewat PSBB ini itu masyarakat tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, semua tempat-tempat publik mesti tutup ya, seperti sekolah ya itu harus cuti ya, kemudian juga kantor-kantor, office ya itu kena tutup. Kemudian juga ada limitation pada kegiatan keagamaan ya. Seperti itu. Walaupun ada beberapa institusi yang masih diperbolehkan untuk beraktivitas ya, terutama institusi yang strategik terkait dengan pemenuhan basic needs ya. Kemudian petrol atau energi, nah, medical supplies, ya, medical store, kemudian juga food supplies, ya, termasuk juga lembaga zakat. Jadi lembaga zakat dia masih boleh beroperasi karena perannya sangat penting, terutama untuk membantu kaum duafa, begitu. Oke, Doktor sebut tadi setiap perhimpunan itu tidak boleh melebihi 5 orang. Ya, itu yang aturan di PSBB. Ya. Kalau di Malaysia macam mana? Oh, kalau di Malaysia tidak boleh langsung. Oh, oke. Ya.
kalau masjid itu saya ingat sama di Indonesia tidak dibenarkan untuk berjamaah, Ya, salat ya. Jumaatnya. Kemudian dibenarkan di masjid 2 orang saja, doktor. Oh, hanya 2 orang yang 2 boleh orang di saja. masjid. Seorang tukang buka kunci masjid, seorang muazzin. Ya, ya, ya. Selesai solat, semua kena beredar. Kalau 4 memang ada satu kesalahan. Ya, ya. Jadi, ialah doktor, saya ingat kita dalam sejarah kita belum mendengar as-salatu fi buyutikum. Iya, iya. Tapi hari ini sudah kita dengar, doktor. Kalau sama di Indonesia? Ya, di Indonesia memang masih berbeda-beda karena wilayah yang luas. Tapi Betul. kalau untuk di Jakarta ini sebagai epicentrum, jadi dia merupakan wilayah yang paling banyak ya untuk yang positif COVID-19 ini. Nah, memang kalau di Jakarta sudah ada pembatasan tadi ya untuk sholat Jumat sudah diadakan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Iya. Nah, tapi memang di beberapa daerah, terutama yang jauh dari Jakarta, ya, apalagi yang di luar Pulau Jawa, itu masih ada aktivitas seperti sholat di masjid, ya, karena memang daerah-daerah tersebut masih masuk kategori hijau. Jadi kita ada classification, ada yang daerah red zone, daerah merah, zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Nah, tetapi memang yang kita perlukan ini adalah social limitation ini supaya COVID ini tidak terus menyebar, menular ke mana-mana. Karena sekarang case-nya itu ada tren semakin meningkat. Yang memang perlu kita terus kampanyekan kepada masyarakat karena belum semuanya aware di Indonesia ini, belum semuanya aware masyarakat, ya, masih ada yang belum aware dengan COVID-19 ini sehingga mereka aktivitinya masih seperti biasa. Tapi kalau di daerah-daerah yang green zone itu resikonya lebih kecil dibandingkan dengan yang memang di red zone. Nah, kalau Jakarta ini sudah red zone, Bogor tempat saya tinggal pun juga sudah red zone. Gitu. Oh, ya. Kita setakat hari inilah Dr. Irfan, kita di Malaysia angka yang dah positif 4,119 dan kematian dah meningkat sehingga 65 orang. Kalau di Indonesia macam mana, doktor? Kalau di Indonesia sekarang ini rate kita mortality rate-nya masih lebih tinggi dari Malaysia. Per hari ini itu yang positif COVID itu sudah hampir 3.000 orang. Jadi 2.956 orang. Dan yang meninggal itu 240 orang. Jadi cukup tinggi ya dibandingkan dengan Malaysia. Tapi rate-nya agak turun sedikit, sebelumnya 9%, kalau sekarang agak kurang sedikit. Tapi dari sisi angka kematian ini memang masih termasuk tinggi ya di dunia ini. Untuk Indonesia ini kita termasuk yang cukup tinggi. Tak perlu, doktor, saya ingat menisbah kepada penduduk populasi di Indonesia, nisbah dengan Malaysia. Apapun, doktor, kita doakan semoga semua masyarakat kita aware macam doktor sebut tadi supaya masing-masing memberi saham dalam bagi usaha untuk menyekat penyebaran wabak ini, doktor. Ya, insya-Allah kita mudah-mudahan berdoa supaya wabah COVID ini bisa segera kita atasi ya. Insyaallah. Semoga Allah mencabut ya wabah ini sehingga kita boleh normal seperti biasa. Insyaallah. Doktor, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya ingin memberi penghormatan dan penghargaan kepada rakan-rakan followers kita pada malam ni, doktor. Terima kasih dan minta supaya semua followers kita memberi respon
suara kami berdua. Saya di Alostar Kedah, Malaysia, doktor daripada Bogor, Indonesia. Jadi suara kami jelas atau tidak? Nanti kami sembang dua saja. Ilyas Helmi, suara macam mana? Hafizah Zainal, Tak Syarif, Zainora, Ustaz Abdullah Harun, suara kami macam mana? Saya dengan doktor ni, peluang malam ni kita terbang ke Bogor. Bogor ini tempat Tuan Guru Syekh Nuruddin. Oh iya. Termasuk Syekh Nakib Alatas juga aslinya Bogor. Iya. Suara kami jelas tak? Tolong bagi maklum balas. Suara kami jelas atau tidak? Doktor dalam keadaan sekarang lah doktor. Ya. Doktor sebagai pengarah bahagian agihan dan pembangunan Basnas Badan Zakat Nasional Indonesia. Ya. Saya hanya Kedah kecil, doktor. Jajahan di bawah bidang kuasa doktor, kalau saya di Kedah ini hanya 578 buah masjid. Kalau di bawah doktor berapa, doktor? Ya, kalau saya karena kita ada di Central Basnas seluruh Indonesia, kalau bicara masjid itu kita lebih kurang hampir 1 juta masjid ya seluruh Indonesia. Subhanallah. Saya baru 570. Doktor 1 juta masjid. Ya, jadi dengan berbagai tingkatannya, sebab sama mungkin dengan di Malaysia, kita ada masjid tingkat nasional itu hanya ada 1, kemudian ada masjid tingkat wilayah atau tingkat provinsi, itu 1 provinsi 1, dan ada masjid tingkat kota atau kabupaten yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, sisanya itu adalah masjid yang memang didirikan oleh masyarakat, ya, oleh lembaga-lembaga Islam, oleh pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Islam, oleh para ulama, ya, oleh masyarakat. Jadi, seperti itu kalau ininya ya, wilayah dari sisi masjid. Kalau dari sisi jumlah mustahik, ya memang karena penduduk Indonesia ini 263 juta, jadi jumlah mustahiknya juga banyak. Jadi yang kita, tapi memang zakat di Indonesia ini kita terus tumbuh berkembang, dan hari ini kita melayani sekitar 6 juta mustahik. 6 juta. Ya, itu oleh seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kita lakukan. Memang kita inginnya sih bisa melayani lebih banyak, tetapi memang antara zakat potensial dengan zakat actual collection-nya itu memang kita masih ada gap yang cukup tinggi, ya, tetapi trennya insya Allah positif, ya, termasuk dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang pun, alhamdulillah untuk collection itu bisa bisa tetap kita jaga dengan tren yang positif, gitu. Doktor dah sebut tadi tentang collection ya, doktor. Ya. Saya ingat semua rakan-rakan pusat zakat kita bukan sekadar di Malaysia dan Indonesia, mungkin satu dunia, doktor. Ya. Kalau setakat 2 bulan ini mungkin kita tidak jangka akan berlaku penurunan kutipan yang terdekat. Tapi kita jangka tahun depan dan beberapa tahun berikut, kesan daripada COVID ini akan memberi kesan kepada kutipan. Ya. Bagaimana Basnas dan doktor sebagai seorang pakar daripada dalam bidang ekonomi menjangkakan tentang kesan COVID kepada agensi zakat, khususnya dalam kutipan, doktor? Ya, memang kalau melihat
kesan atau impact dari COVID ini, khususnya buat perekonomian Indonesia ini memang beberapa studi itu menunjukkan economic growth atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan turun ya, dan bahkan Menteri Keuangan itu mengatakan ya itu bisa sampai minus 0,4%. Tapi itu yang the worst scenario. Jadi kalau skenario terburuknya boleh sampai seperti itu, ya. Tapi saya masih optimis paling tidak ekonomi Indonesia masih boleh tumbuh 1%, ya. Dari sebelumnya 5%, dari 5% menjadi 1%. Ini optimisme kita supaya masih tetap bisa tumbuh. Dan memang kalau dibandingkan dengan situasi dulu krisis 98 yang sempat pertumbuhan dia negatif minus 12%, minus 12%, ya tentu kondisi sekarang dari sisi pertumbuhan memang tidak separah waktu tahun 98. Tetapi yang membedakan memang adalah situasi hari ini, kalau dulu hanya krisis financial crisis yang kemudian menjadi economic crisis, tapi yang membedakan situasi hari ini, kita juga berhadapan dengan pandemi ini ya, jadi berhadapan dengan wabah, krisis kesehatan, ya kita juga berhadapan tetap Indonesia ini karena ada di ring of fire, jadi ancaman bencana alam seperti gempa, ya kemudian banjir itu pun juga masih tetap tinggi, ya sehingga kita juga berhadapan dengan multiple disaster threat, jadi ancaman multiple disaster. Ya tentu ya ini yang bisa menciptakan multiple crisis, ya. Nah tentu berhadapan dengan situasi ini, ya insya Allah kita mencoba untuk terus ya melakukan langkah-langkah strategik, ya langkah-langkah strategis ya agar kita bisa mengantisipasi dan bisa melewati ya masa-masa berat seperti sekarang ini dengan baik begitu. Nah tentu ini pasti akan berdampak kepada kondisi pengumpulan zakat atau kutipan zakat, ya, dan karena itu kita menurunkan proyeksi pertumbuhan. Jadi growth projection-nya itu mungkin barangkali yang sebelumnya kita selalu optimis 25 sampai 30% setiap tahun, mungkin nanti 2021 itu 2020-2021 itu agak turun sedikit ya di bawah projection. Tetapi kami masih optimis bahwa ini akan tetap tumbuh karena kita terus juga mengkampanyekan ya bahwa di samping ikhtiar yang dilakukan yang bersifat duniawi ya seperti kita melakukan pengobatan, melakukan social distancing, melakukan physical distancing, itu kan ikhtiar-ikhtiar duniawi. Kita juga terus mengkampanyekan perlunya ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya ukhrawi. Nah, seperti misalnya antara lain adalah kampanye mengenai zakat, infak, dan sedekah ini. Jadi ini kita dorong, ya kita kampanyekan, misalnya as-sedekatu tadfa'ul bala, sedekah boleh ikut mengatasi bala, bencana, dan itu kita terus kampanyekan. Harapannya muncul satu kesadaran dari masyarakat untuk di saat seperti sekarang, mereka boleh menahan consumption, mereka boleh hanya konsumsi yang basic, tapi di sisi lain juga khusus untuk sharing, berbagi dalam bentuk zakat dan sedekah ini, mereka boleh tingkatkan. Jadi itu yang kita harapkan untuk menghadapi situasi sekarang. Tentu ini harus didukung oleh program-program yang real. Jadi distribution program yang real, yang boleh dilihat publik, ya, yang kemudian efektif, yang tepat sasaran, sehingga trust dari masyarakat itu semakin meningkat. Nah, karena itu program-program ini menjadi salah satu cara kita untuk meyakinkan publik di Indonesia untuk terus berzakat meskipun dalam keadaan
dalam situasi sulit. Begitu. Ini yang kita lakukan ya. Tapi memang pasti ini ada dampak-dampak secara ekonomi, ya, dampak-dampak terhadap pengumpulan atau kutipan. Tapi mudah-mudahan kita masih boleh manage ya supaya dampak itu tidak terlalu buruk gitu ya terhadap perkembangan zakat di Indonesia. Dokter, apa yang doktor bicara ini sama saya rasa saya dan agensi zakat di Malaysia. Iya. Kesan itu kita akan mula terasa sekurang-kurangnya pada awal tahun depan. Iya. Apabila kita semua, kalau di Kedah sebagai contoh dan amnya di Malaysia, ya, data menunjukkan zakat di Malaysia yang tertinggi adalah zakat pendapatan. Ya. Jadi saya ingat sama juga di Malaysia, di Indonesia. Sama betul. Jadi apabila tahun hadapan dan berikutnya kalau ekonomi semakin jatuh, cost living, taraf hidup had kifayah semakin meningkat, ya, dia akan memberi kesan kepada kutipan zakat. Jadi sudah pasti kutipan zakat ini akan mengurang. Dalam waktu yang sama, doktor, bilangan mustahik ini akan melonjak menambah. Ya, betul. Jadi dalam suasana ini bagaimana Basnas mengorak langkah daripada sekarang, kalau boleh kita kongsi dengan rakan-rakan di Malaysia, doktor? Ya, memang dalam situasi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi itu turun, ditambah dengan situasi seperti COVID-19 ini, memang ini akan memunculkan angka kemiskinan yang lebih besar, ya, karena impact dari ekonomi yang semakin buruk ini. Nah, tentu yang harus dilakukan, yang kita rencanakan di Basnas ini, tetap bahwa fokus kita adalah kita sebisa mungkin melayani sebanyak-banyaknya mustahik, ya. Dan mustahik ini kan juga ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Nah, kita akan memulai dari tingkatan yang paling bawah, yang paling rentan, yang paling vulnerable, ya, yang paling beresiko paling beresiko terhadap krisis. Ya, nah, mereka ini yang menjadi concern kita. Nah, karena itu fokus kita di dalam konteks pembangunan masyarakat ini adalah kita tetap menyasar para mustahik ini. Jadi kita akan maksimalkan, ya, dan selain tentu kalau merespon bencana ini kan ada fase-fasenya. Nah, sekarang ini kan fase emergency, fase tanggap darurat kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi fase emergency. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan early recovery dan recovery. Nah, tentu yang menjadi krusial di sini adalah untuk fase emergency ini kita harus bisa memastikan, ya, di Basnas ini bahwa kaum duafa ini terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Karena kalau tidak terpenuhi, ini akan berpotensi menciptakan social crisis. Ini sangat bahaya. Nah, kemudian baru ketika kita bicara di early recovery, ini kita mulai bicara economic stimulus. Jadi bagaimana kita memberikan program-program yang ujungnya bisa memberdayakan potensi-potensi dari kaum duafa yang ada ini, ya, supaya mereka bisa punya sustainable sources of income. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk juga dalam fase emergency ini, kami juga selain kita memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, ya, consumption, misalnya bantuan makanan langsung, ya. Nah, kita juga mengembangkan program yang disebut dengan cash for work. Jadi cash for work itu misalnya ada pedagang keliling. Nah, kemudian kalau di Indonesia kita ada namanya ojek online. Jadi yang transportation pakai motosikal. Nah, itu
Ojek ya, nah itu juga banyak terdampak karena mereka kan bergantung kepada income harian. Betul. Kemudian ada penjahit, ya, kemudian pedagang keliling. Nah, yang kelompok-kelompok ini kita tangani dengan program atau pendekatan ekonomi dalam kondisi emergensi, yaitu kita lakukan program yang namanya cash forward. Jadi mereka kita rekrut, misalnya supir, driver tadi ojek atau driver public car, kan kita sebut kalau di Indonesia itu angkot public car. Kalau di Malaysia tidak ada public car, adanya public bus yang gitu ya, public transport. Kalau kita mobil kereta-kereta yang macam kecil-kecil lah, macam Avanza seperti itu ya, kita sebut angkot. Nah, para driver angkot ini mereka income-nya harian. Nah, terus kita rekrut untuk apa? Untuk membantu Basnas di dalam mendistribusikan logistik. Jadi mendistribusikan makanan logistik, ya kita gunakan mereka dan kita bayar mereka. Nah, jadi begitu. Itu kita lakukan. Nah, termasuk juga cash forward ini, bagaimana supaya dia juga high impact, maka yang di Basnas lakukan, kita membuat kolaborasi antara mustahik yang sudah dikelola oleh Basnas dengan mereka yang tiba-tiba miskin. Misalnya tadi, driver ojek tadi, ya, dia tidak punya income karena tidak ada orang yang naik lagi. Kemudian kita rekrut mereka untuk melakukan misalnya public disinfektan, ya, jadi kita menyemprotkan disinfektan ke public facilities supaya virus dan semua bakteria itu bisa hilang. Nah, kemudian kita beri mereka voucher untuk ditukarkan dengan makanan, ya kita sebut sembako 9 bahan kebutuhan pokok yang mereka tukarkan di warung-warung, toko-toko milik mustahik yang kita bina. Jadi dengan rupiah yang sama, tadinya hanya membantu 1 orang, nah dengan program pola seperti ini kita boleh bantu jadi 2 orang, 2 keluarga. Ada rangkaian. Ada rangkaian. Jadi ini yang kita sebut dengan ekosistem bisnis mustahik. Jadi rupiahnya sama, tapi kemudian kita boleh membantu 2 keluarga. 1 keluarga mustahik yang punya usaha, punya toko, ya. Nah, itu mereka bisa tetap ada penghasilan, ya, mereka boleh tetap menjual, tapi di sisi lain kita juga boleh bantu mereka yang kehilangan pendapatan harian karena COVID-19. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, ini skalanya kita perbesar, skalanya kita perluas, nah, sehingga mudah-mudahan dampaknya boleh membantu meringankan beban dari mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini. Begitu. Sama halnya doktor kita di Malaysia, sebagai contoh kita di negeri Kedah, doktor. Ya. Doktor bercakap dalam bentuk Indonesia yang keseluruhan di bawah Basnas. Ya. Jadi doktor faham iklim kita di Malaysia, zakat itu di bawah hak negeri-negeri di Malaysia. Ya. Setiap negeri ada zakatnya sendiri. Ya. Jadi kalau sebagai contoh saya di negeri Kedah, doktor. Ya. Apa tindakan segera yang kita lakukan untuk mengatasi dan membantu yang mustahik semakin hari semakin bertambah yang saya sebut tadi, doktor. Ya. Penjajah, peniaga dan sebagainya. Kita di Kedah ini kita tumpu kepada pusat bekalan makanan. Ya. Jadi itu yang emergency macam Basnas lakukan di Indonesia. Ya. Kita tidak mengira apa latar belakang kedudukan dia. Jadi sekarang ini kita bekalkan makanan di setiap masjid. Ya. Jadi di masjid itu kita jadikan sebagai food bank zakat Kedah. Ya. Jadi alhamdulillah pihak jawatan kuasa masjid yang kita sebut sebagai pembantu amil akan mengenal pasti mereka yang terputus bekalan makanan di kawasan mereka. Ya. Dan mereka agihkan.
Jadi alhamdulillah kita di negeri Kedah dalam fasa kritikal ini sudah satu fasa kita dah berjalan. InsyaAllah kita awal Ramadan ini kita akan fasa yang kedua. Jadi distribusi kita melalui masjid doktor di Kedah. Oh ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi setiap masjid, kalau apa yang kita lakukan sekarang ini, setiap masjid akan menerima 300 beg beras. Setiap 2 minggu sekali. Minggu sekali, okey. Jadi ini kita kemudian sebab itu kalau doktor dengan kutipan zakat Kedah yang tidak setinggi, mustahiknya semakin bertambah. Alhamdulillah atas inisiatif lembaga zakat kita lancarkan baru ni Asnaf Care. Asnaf Care. Jadi orang ramai boleh menyumbang dengan kita doktor. Alhamdulillah kalau saya tengok setakat 2 minggu kita lancar, kita dah boleh mengutip lebih daripada RM300,000. Oh, ya, ya. Hampir $100,000 USD. 8 kali 3 24 macam itulah. Ya, ya, ya. Dalam 80-90 ribu USD. Jadi bagi kita kita mengambil pendekatan macam doktor sebut tadi. Mendidik masyarakat bahawa boleh mengubat wabak itu dengan sedekah. Ya, ya, betul. Jadi ini juga menjadi ruang baru dan medan baru kepada kita menyedarkan umat doktor. Ya, betul, setuju. Luar biasa, artinya pemberdayaan berbasis masjid, ya, empowerment berbasis masjid yang saya kira ini sangat baik karena mengembalikan fungsi masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah tapi juga pusat segala aktiviti umat, ya. Betul. Jadi kadang-kadang doktor, orang-orang muda sekarang ini imam pun dia tak kenal. Iya, iya, di mana-mana itu rasanya. Yang dia kenal imam itu maksa akad nikah saja. Jadi dalam keadaan sekarang kita kembalikan kuasa itu kepada imam. Dan sebenarnya imam di kampung itu dia lebih mengenali tentang orang kampungnya doktor. Ya, ya, ya. Jadi mudah-mudahan akan berlaku interaksi yang baik di antara anak-anak penduduk sekitar anak-anak qaryah tu doktor. Ya, ya. Doktor berbalik kepada perbincangan kita doktor. Ya. Kalau dalam keadaan kesan daripada COVID ini, ya, apa yang dilakukan oleh Basnas doktor kalau kita boleh kongsi untuk jangka pendek yang doktor sebut tadi dalam agak jangka panjang, persiapan contoh macam suasana saya di Kedah, doktor dalam bidang ekonomi untuk supaya kita tidak tersilap langkah. Apa tindakan yang perlu dan boleh kita ambil daripada sekarang bagi memastikan bahawa kesan COVID ini adalah jangka panjang, doktor? Ya, pertama kalau yang dilakukan oleh Basnas ya di internal kami menyusun yang disebut dengan rencana aksi nasional atau National Action Plan. Jadi National Action Plan ini adalah satu perancangan, ya, satu perencanaan untuk kemudian kita mengantisipasi setiap fase di dalam krisis ini. Ya, alhamdulillah kalau Indonesia, Basnas kebetulan kan Indonesia ini banyak earthquake, bencana alam, jadi kita memang salah satu yang kita lakukan adalah kita membuat planning yang kita bagi tadi ke dalam fase emergency. Ya, ini fase untuk respon. Nah, kemudian nanti baru bicara early recovery dan recovery. Ya, nah, jadi itu kita memiliki namanya National Action Plan. Nah, ini yang akan memberikan guidance ya mengenai langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, tentu dalam jangka pendek ini yang terpenting tadi bagaimana kita meminimalkan efek dari COVID-19 ini, ya, terhadap pemenuhan basic needs, ya, kebutuhan dasar, kemudian juga
mengantisipasi terhadap pelemahan ekonomi mustahik, ya termasuk juga kita melindungi usaha mustahik ini agar jangan sampai kolaps, karena kan kita sudah membangun para mustahik, ya kita punya puluhan ribu mustahik yang pengusaha yang kita ini. Nah ini jangan sampai kemudian mereka back to zero lagi. Makanya ini yang kita lakukan, termasuk memberdayakan mereka. Jadi dalam fase emergensi ini, para mustahik ini kita berdayakan, ya. Kita dalam pemberdayaan di emergency phase ini itu ada 3 grup yang kita kita buat jadi sasaran utama. Pertama, vulnerable group, kelompok yang rentan, yang mereka sebelumnya mereka boleh bertahan karena punya income harian, ya macam ojek tadi, ya driver ojek dia masih ini. Nah gara-gara ini kemudian dia menjadi masalah. Nah yang kedua adalah micro business, ya micro and small scale business yang dimiliki mustahik. Ini yang kita sasar. Yang ketiga adalah kelompok disability, ya disable, ya. Jadi kelompok disabilitas, ya mereka kurang upaya, ya istilah di Malaysia itu kalau tidak silap. Nah itu juga menjadi sasaran. Nah yang kita lakukan itu melakukan pemberdayaan. Ya misalnya Indonesia ini kekurangan masker. Maka beberapa kelompok mustahik yang disable, mereka boleh menjahit, mereka kita dorong untuk buat masker. Nanti yang beli siapa? Kita dulu yang jadi pembelinya. Ya, misalnya pekan ini kami membeli 5.000 pieces untuk masker. Nah, itu contoh. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian ada mustahik yang produksi madu. Ya, itu ada kelompok. Jadi kelompok mustahik beberapa orang, ya. Itu mereka kita beli madunya. Ya, mereka produksi sampai 400 liter madu itu kita beli. Ini bagikan kepada mustahik yang lain. Nah, jadi yang seperti itu kita dorong, ya supaya ini. Kemudian juga para petani mustahik itu kita beli beras. Ya, kami misalnya kemarin belum lama itu kita sudah menyiapkan, ya sekitar 400 ton produksi para petani. Nah, itu kita beli. Jadi mungkin sama dengan program food bank-nya Lembaga Zakat Negeri Kedah, tapi kalau di Indonesia ya kita belinya dari mustahik ini. Nah, ini yang kemudian kita gunakan untuk package logistik, family logistik. Jadi kita ada program namanya family logistic package. Nah, antara lain berasnya itu kita priority number 1 itu adalah kita beli dari para petani supaya mereka petani yang mustahik ini jangan sampai mereka jadi tidak punya pendapatan gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Kita jaga mereka gitu. Nah, ini pada fase yang seperti ini adalah fase emergency. Nah, memang setelah kalau yang paling utama ini kan sebenarnya pandemi COVID-nya selesai dulu gitu ya. Karena kita kalau mau bicara recovery ya tentu major disasternya harus selesai dulu. Sama seperti waktu di Palu ada liquefaction, kemudian ada tsunami, ada gempa. Nah, major disasternya stop dulu baru kita boleh melakukan recovery. Nah, kan masalahnya adalah major disasternya dalam bentuk COVID-19 ini kan masih ongoing, ya. Masih ongoing dan diprediksi bulan Mei ini adalah peak-nya di Indonesia, walaupun ada senario juga ini boleh mundur sampai bulan Juli. Nah, jadi sampai kita melewati peak-nya, baru kemudian kita bicara tadi tahapan untuk melakukan recovery. Ya, jadi kalau recovery ini macam laptop kita restart. Nah, jadi supaya bangkitkan ulang gitu ya. Nah, di situ tentu ada planning dan di Basnas sendiri kita di bawah direktorat yang saya pimpin itu kita punya namanya lembaga program atau disebut program agency. Nanti mereka yang program agency ini ada 11
Jadi ada 11 agensi di bawah direktorat kami. Nah, ini ada 4 program agencies yang mereka bertanggung jawab untuk melakukan recovery secara ekonomi. Nah, jadi itu kita buatkan planning-planningnya, ya, planning-planningnya, sasarannya, ya, untuk kemudian kita melakukan recovery. Dan memang dalam konteks ini kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi multi stakeholders management kita lakukan. Okey. Ya, kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang masih bisa survive dan bertahan, ya. Karena walaupun di dalam kondisi COVID itu selalu ada bisnis yang untung gitu kan. Betul. Untung misalnya perusahaan makanan, perusahaan obat-obatan, ya, online, medical supplies. Nah, yang mereka ini kita ajak juga kolaborasi. Betul. Karena tidak boleh kita survive sendirian kan. Betul. Mereka kita libatkan, kayak misalnya hari ini sore salah satu online network paling besar di Indonesia itu sudah meluncurkan program kolaborasi dengan Basnas misalnya. Nah, Okey. itu adalah untuk tadi meminimalkan efek atau impact dari COVID-19 ini. Itu yang yang kita lakukan. Karena memang tidak bisa Basnas ini sendirian, ya, Betul. harus kolaborasi. Dan di tengah suasana seperti ini, memang ada bisnis yang rugi, ada bisnis yang sangat mendapatkan bad impact, ya. Tapi juga di sisi lain ada yang justru malah dia untung. Ya, contohnya tadi Mustahik yang penjahit ini, Betul. setelah dia kita dorong untuk membuat masker, memproduksi masker, income dia naik 100%. Allahu Akbar. Ini Rezeki buat yang Mustahik ini gitu ya. Itu ada Betul. satu kelompok, mungkin ada 12 atau 13 orang satu kelompoknya. Okey. Mereka bisa produksi, ada yang 500 satu hari, 500 piece, ya, ada yang sampai 1.500. Nah, mereka ini justru malah mendapatkan keuntungan karena dia boleh 100% gitu. Jadi ini yang kita lihat, ya, dalam suasana seperti sekarang kita tetap harus melihat opportunity, ya, dalam arti ini sebagai cara kita mengantisipasi, ya, misalnya juga industri yang terkena COVID juga, ya, harus ada adjustment, ya, adjustment. Sekarang di Indonesia sudah mulai muncul, Syekh Zakaria, hotel-hotel yang menawarkan ini ruang isolasi, karantin room gitu. Ya, jadi itu sudah mulai ada yang seperti itu. Jadi mereka melakukan adjustment karena tak ada yang mau datang ke hotel kan hari ini. Siapa mau pelancong tak ada. Tak ada lah. Nah, tapi kan itu artinya adjustment yang perlu dilakukan dengan melihat situasi. Paling tidak, at least ini akan mengurangi economic impact. Beban. Tidaklah, minimal istilahnya, ya, kalau dulu boleh dapat untung 100, ya sekarang kalaupun turun, ya tidak minus lah, minimal dia 5. Ya. Doktor, saya tertarik bila doktor sebut tadi, dalam banyak orang ekonomi membincangkan tentang kesan impak kepada perniagaan. Tapi dalam waktu yang sama kita terima hakikat bahawa munculnya usahawan-usahawan, kalaupun bukan jutawan, yang kecil-kecil ini. Ya. Yang sebelum ini mereka tidak sangka bahawa perniagaan mereka boleh maju. Ya. Saya bagi contoh, kalau di Kedah ini yang ketara ialah perniagaan secara online. Ya, betul. Jadi walaupun dalam tempoh yang singkat, kecil-kecilan, tetapi membawa satu keuntungan setengah pihak yang begitu besar. Ya, betul sekali, Syekh. Jadi itu memang jadi salah satu concern kita di selama ini kan, kalau disaster di Indonesia itu kan kebanyakan natural disaster. Jadi selama ini kita berhadapan natural disaster. Baru kali ini juga kita berhadapan dengan wabah yang luar biasa ini, yang sangat dahsyat ini. Jadi ini juga memberi satu pelajaran buat kita bahwa dalam respon
apa namanya, kalau yang sebelumnya physical disaster, kalau ini kan non physical disaster. Saya. Ya. Nah, itu juga kita belajar dari pengalaman ini, kelihatannya kita memang perlu melihat di balik setiap musibah ini barangkali ada opportunity yang bisa kita dorong supaya para mustahik bisa ambil bagian dalam apa namanya, dalam proses itu. Itu yang apa yang kita lakukan ya, supaya paling tidak mereka bisa bertahan. Termasuk begitu dalam situasi sekarang ini yang juga kita lakukan, para mustahik yang micro business owner ini, para mustahik kita, itu kita langsung didik untuk mereka apa namanya, beradaptasi dengan kondisi. Jadi misalnya mereka selama ini belum pernah mungkin jualannya dia pakai hand glove ya, atau sarung tangan misalnya. Kemudian belum pernah pakai masker, atau di tempatnya tidak ada tempat cuci tangan yang proper. Nah, sekarang itu kita bekali mereka. Kita supply mereka dengan sarung tangan, dengan masker, dengan tempat tempat cuci yang proper misalnya. Nah, itu salah satu cara meyakinkan masyarakat bahwa kalau kalau usaha mereka ini insya Allah halal dan thayyib. Nah, thayyib ini termasuk aman dari sisi COVID. Nah, berikutnya tadi marketing, pola marketingnya kita rubah, yang mungkin mereka sebelumnya offline, nah sekarang kita menjadi online gitu. Betul. Termasuk online ini dalam konteks transportation-nya, itu di beberapa area itu kita juga melakukan tadi pendampingan, pembinaan kepada ojek-ojek online tadi ya, yang mereka ada problem. Nah, mereka kemudian yang menghantarkan untuk barang yang dijual oleh para mustahik kita. Ya. Paling tidak ini bisa membantu meringankan sedikit lah, walaupun tentu tetap akan ada impact ya. Apalagi jangan sampai begini, mereka disuruh stay at home, tapi kemudian jangan sampai die at home gitu. Ya. Betul. Tidak ada sesuatu yang buat dimakan, tidak ada income. Nah, ini Amil Basnas juga mendapat tantangan dia untuk berpikir kreatif bagaimana caranya kemudian menyelesaikan atau menghadapi situasi yang berat ini. Ada doktor, bila doktor sebut amil-amil dalam keadaan ini perlu kreatif, inovasi. Saya boleh kongsi dengan doktor, kita kalau di Malaysia umumnya, kita pun belum ada SOP dalam darurat. Kita pun belum bersedia. Tapi saya melihat COVID ini mengajar kita, selepas daripada ini, kita perlu berfikir dalam pola dimensi yang lebih luas. Kalau sebelum ini, banyak pusat zakat berbincang mengenai dengan zakat ini tidak perlu ada reserve. Ya, ya. Mungkin COVID ini mengajar kita, agensi-agensi zakat ini menyemak semula SOP dari segi hukumnya, dasar-dasar yang ada, dan sebab bila-bila masa saja boleh berlaku kemudaratan seperti yang doktor sebut. Kalau di Indonesia itu memang selalu kita dengar tentang malapetaka ni. Iya. Musibah-musibah yang walaupun bukan bentuk kesuruhan. Ya. Tapi kalau macam COVID, satu dunia. Iya, satu dunia. Jadi saya melihat doktor, kita doktor yang secara aktif dalam World Zakat Forum, mungkin ini satu benda yang boleh kita ketengahkan ialah suatu sumbangan World Zakat Forum dalam SOP baru. Semua zakat di dunia untuk menghadapi suasana yang dalam bentuk darurat. Apa komen doktor? Ya, memang saya setuju ya. Jadi saya setuju bahwa kita mesti punya namanya emergency protocol. Nah, Basnas sendiri pun juga kita ketika terjadi outbreak awal Maret di Indonesia, terjadi first case, kasus pertama COVID yang diumumkan oleh Presiden. Nah, kita langsung dari situ tersadar bahwa kalau sudah ada kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden, boleh jadi ini akan terus
dampaknya akan banyak. Makanya kemudian dalam waktu singkat kita mengembangkan yang disebut dengan manajemen BDR. BDR ini bekerja dari rumah atau work from home, manajemen protokol 01. Nah, BDR, ah? Ya, BDR manajemen protokol. Oke. Ya, jadi BDR protokol 01. Kita beri kode 01, yaitu bagaimana kita melakukan itu. Dan ternyata banyak hal yang harus di adjustment. Ya, kita lakukan proses adjustment, penyesuaian dari mulai yang paling simple misalnya masalah-masalah administratif, ya, approval, signature. Betul. Itu kan itu sangat kita harus hati-hati betul gitu ya. Betul. Jadi rupanya banyak hal yang akhirnya harus kita pelajari dan kita buatkan dasar legal standing-nya, dasar hukumnya, karena kalau sebagai lembaga publik ini kalau kita tidak punya legal standing yang kuat dalam manage ini, itu bahaya gitu kan. Dia boleh kena audit nanti one day, dia boleh salah secara hukum. Nah, ini yang kita hindari. Jadi memang ini pelajaran yang sangat luar biasa, ya, termasuk juga tadi seperti yang Syekh Zakaria sampaikan mengenai reserve, ya, kemudian juga cash management, ya, kemudian banyak hal, ya, termasuk juga dari sisi bagaimana kita merancang program Ramadan, ya. Ini Ramadan ini mengubah skenario banyak hal, ya. Misalnya dari sisi kutipan, fokus kita sekarang jadi lebih ke digital campaign, ya, untuk digital collection. Macam mana di Basnas, Dokter? Ya, jadi digital collection sekarang sudah 10% dari total kutipan. Jadi trennya naik. Jadi ini karena sebelumnya kita kan Ramadan tahun lalu masih buka gerai di mall, di ini semua kita buka counter, ya. Traditional approach, ya. Nah, ini juga mengajarkan bagaimana mengubah mekanisme yang ada. Jadi memang COVID ini juga memberi pelajaran bagaimana manajemen itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan, ya. Dan memang model bencana seperti ini, ya, ini juga baru kan, karena ya rasanya sih saya sejak lahir belum pernah ya mendengar sampai seperti ini, ya, situasi yang ya, krisis penyakit itu banyak. Penyakit lebih bahaya banyak, ya, tapi satu penyakit yang kemudian membuat shutdown di mana-mana gitu, ya, buat semua activity terganggu, terdisrupt, itu justru ini kita baru mengalami ini semua, dan mudah-mudahan banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil, nah, termasuk tadi bagaimana membuat protokol emergency ini yang saya kira menjadi sangat penting, karena ini nanti mengubah pola kutipan, pola agihan, itu juga pola distribusi ini juga akan ada beberapa perubahan-perubahan. Gitu. Oke, Dokter. Terakhir perbincangan kita, Dokter, sampai 1 jam. Oh iya, tidak terasa ya sudah 1 jam. Saya melihat, Dokter, ya, COVID ini bukan hanya dalam konteks kita dalam agensi Badan Zakat. Ya. Saya melihat Dokter sebagai orang yang terlibat dalam pakar ekonomi, mungkin dia COVID ini mengajar kita refresh keseluruhan bentuk iklim dunia ni, Dokter. Ya, betul. Apa yang Dokter nampak? Ya, jadi memang virus ini satu makhluk yang mengubah banyak hal. Allahu Akbar. Ya, dia mengubah sistem ekonomi, dia mengubah kondisi lingkungan. Sekarang jadi lebih baik, ya. Kondisi lingkungan jadi lebih bersih. Ya, mungkin kalau dalam bahasa film The Avenger yang Thanos itu, dia boleh menciptakan keseimbangan baru kalau dalam dunia. Iya, dalam film begitu. Nah, jadi maksud saya ini memang memberikan banyak pelajaran penting kepada kita, termasuk juga merefresh hubungan sosial, hubungan keluarga yang mungkin suami istri yang sibuk akhirnya sekarang jadi lebih sering ketemu di rumah, ya. Betul. Nah, itu juga banyak hal yang kemudian
kita rubah, termasuk pola konsumsi masyarakat. Sekarang masyarakat banyak yang sadar bahwa tidak bisa lagi seseorang mengatakan ini mulut saya, ini uang saya mau makan apa saja terserah saya. Karena ternyata ya kan virus ini juga gara-gara salah satu penyebabnya kan karena konsumsi hewan-hewan yang diharamkan ya, Betul. hewan-hewan bertaring. Artinya apa? Ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita harus memperhatikan dan memperbaiki banyak hal. Ya, kita harus perbaiki cara kita mencari nafkah, kita harus perbaiki sistem ekonomi kita harus perbaiki pola konsumsi kita harus perbaiki pola hubungan sosial kita gitu. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki ya, termasuk juga mengantisipasi suasana-suasana seperti lockdown seperti sekarang. Karena biasanya kalau kita bicara lockdown itu kan kalau perang ya, maksudnya kalau perang physical war gitu ya. Tapi sekarang dengan virus itu banyak sekali yang kemudian kita lakukan dan ternyata kerugian ekonominya itu sangat luar biasa besar. Nah, ini juga memberi satu pelajaran dan kalau buat saya melihat bahwa sebagai orang yang beriman ya, bahwa memang semua musibah ini adalah salah satu bentuk peringatan untuk kita memperbaiki. Nah, termasuk boleh jadi ya salah satu yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti ini barangkali karena kita belum secara sempurna ya memenuhi kewajiban agama kita dengan baik. Dalam konteks Indonesia itu salah satunya adalah kesadaran berzakat. Ya, mudah-mudahan biasanya di Indonesia ini kalau ada bencana besar itu kesadaran berzakatnya naik. Itu dengan pertumbuhan yang tinggi. Nah, kita berharap dalam suasana seperti ini kesadaran berbagi itu bisa terus meningkat. Nah, sehingga ini bisa kemudian ikut membantu mengatasi impact dari COVID-19. Jadi memang banyak sekali hikmah pelajaran ya buat buat dunia saya kira, termasuk juga kalau di Indonesia pelajaran yang sangat penting, pelajaran dari sisi manajemen tadi kita sebelumnya tidak pernah punya protokol emergency seperti sekarang, gitu ya. Luar biasa. Iya, sekarang kita harus punya gitu ya. Jadi banyak hal memang pelajaran-pelajaran yang kita rasakan. Begitu, Syekh. Okey, doktor, saya tertarik tadi keyword perbincangan saya dapat malam ni, doktor. Ya. Yang boleh saya kongsi dengan rakan-rakan followers kita. Makhluk yang kecil. Tapi dia boleh merubah iklim dunia. Iya. Mengubah banyak hal. Menghentikan semua kegiatan manusia. Betul. Yang ni saya dapat daripada doktor malam ni. Makhluk yang kecil yang tak nampak. Iya. Tapi dia boleh melumpuhkan satu dunia. Dia boleh merubah satu dunia. Iya. Jadi bisa terbayang ya bagaimana kalau Allah menurunkan yang lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Subhanallah. Jangan sampai. Okey, doktor, saya rasa 1 jam kita bersama, doktor. Ya, tidak terasa nih Syekh Zakaria. Tidak terasa. Saya amat menghargailah atas hubungan kita yang sedia ada, doktor. Ya, terima kasih. Kalau boleh, insya-Allah kita akan berkomunikasi lagi. Siap, insya-Allah. Baik. Dan terlalu awal untuk kita kongsi tindakan-tindakan bersama Basnas dan Pusat Zakat di Malaysia. Ya. Nak kongsi pengalaman untuk kita bangunkan semula bumi kita dengan institusi zakat, doktor. Ya. Hari ini kita baru belajar macam mana untuk mengurus darurat. Ya. Kita belum habis darurat. Dan habis darurat baru kita boleh belajar bagaimana untuk bangun semula, doktor. Ya, betul sekali. Jadi saya ingat saya ada sedikit kekuatan energi untuk saya bila saya dapat berkomunikasi terus langsung dengan Dr. Irfan melalui Basnas dan ramai lagi kawan-kawan kita dalam World Zakat Forum yang kita akan kongsi lepas ni, doktor. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, sekali lagi, doktor, saya bagi pihak Lembaga Zakat Kedah dan rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita malam ni,
penghargaan terima kasih saya sekali lagi daripada Lembaga Zakat Kedah. Ya, terima kasih juga. Doakan kita doktor untuk kita terus bersama dan berkongsi maklumat. Amin, insyaAllah. Saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport. Amin, amin. Amin, insyaAllah. Amin. Kesian kawan-kawan kita, alhamdulillah. Saya masih berhubung dengan kawan-kawan kita sebahagian daripada dalam rangkaian keluarga World Zakat Forum. Ya. Apa yang boleh kita bantu dalam dunia serumpun, kita akan terus bantu mereka doktor. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Okay. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Sesedari kita bersama dengan Dr. Irfan Syokibik daripada Basnas Badan Zakat Indonesia. So sekali lagi kita merakamkan penghargaan terima kasih. Doktor, jaga diri doktor. Ya, sama-sama Syekh Zakaria juga harus jaga diri, jaga kesehatan karena prinsip utama kita boleh menolong orang kalau kita sehat. Jadi kita betul. Kalau kita sakit tak boleh nolong orang. Betul. InsyaAllah kita sama-sama menjaga doktor. Amin ya, semoga sehat selalu ya. Okey, terima kasih banyak doktor. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Salam semua untuk keluarga doktor. Ya, terima kasih. Salam juga untuk semua keluarga besar Lembaga Zakat Negeri Kedah. InsyaAllah kita menunggu kedatangan doktor seterusnya ke Lembaga Zakat. Amin, amin. Baik, terima kasih doktor. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman telah pun membangun Baik, terima kasih. Saya program yang namanya Asnab Care. Assalamualaikum. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk turut bersama-sama. Di dalam kita nak menyediakan dana bagi kita membantu para asnaf khususnya dan juga kepada mereka-mereka yang terjejas sumber pendapatan mereka korang daripada perintah kawalan pergerakan ini PKP. Jadi ruang yang disediakan untuk tuan-tuan dan perempuan menyertai bersama iaitulah Asnab Care yang tuan-tuan boleh layari asnabcare.com dan .my. Jadi mudah-mudahan dengan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekadar yang kita mampu, kita akan dapat turut bersama dalam nak meringankan bebanan yang ditanggung oleh ramai di kalangan masyarakat kita yang terjejas sumber pendapatan mereka. Jadi marilah sama-sama kita hulur kadar yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati dan memberi ganjaran yang setimpal kepada kita kerana kita juga turut bersama dalam menangani COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni tak ada lah gangguan puncak sangat.